Halo kalian para hobi film, berjumpa lagi dengan saya Bang Junet, manusia paling ganteng sejagat raya. Bagi yang sering nanyain link film atau beberapa pertanyaan lainnya, silahkan gabung di grup Facebook yang ada di deskripsi. Film kali ini menceritakan tentang raja dari para mafia Meksiko. Semua mafia harus membayar pajak kepadanya untuk menjalankan bisnis di tanah Meksiko. Film ini dibintangi Bobby Soto, disutradarai oleh David Ayer, yang dirilis pada tahun 2020. Di awal film, sepasang suami istri bernama David dan Alexis baru saja terbangun dari tidurnya. Alexis langsung menceritakan tentang mimpi buruk yang terjadi kepada anaknya. David berusaha menenangkannya dengan mengatakan kalau itu semua hanya sebatas mimpi. Lanjut, David bersama keluarganya makan bersama. Setelah selesai berdoa, adik David bernama Delia juga tiba di rumah. Akibat memanggang paprika dengan asap yang mengepul, alarm dapur berbunyi. David segera mematikan alarm karena sangat berisik. Lanjut, David berpamitan untuk pergi bekerja. Saat tiba di tempat kerja, David terlihat marah kepada keponakannya bernama Lou karena berpesta di tempatnya. Beberapa saat kemudian, teman David bernama Creeper datang. Tiba-tiba ketua geng Big Lomo bernama Victor juga muncul. Victor terlihat takut di hadapan David dan Creeper karena mereka berdua adalah monster dari para mafia. Tujuan Victor menemui dua monster adalah untuk meminta bantuan karena selalu diganggu geng lain. David mulai menjelaskan peraturannya. Setiap mafia di Meksiko harus membayar pajak 30% dari penghasilan. Tak ada yang bisa lari dari dua monster, karena mereka mempunyai jaringan di mana-mana, bahkan ada di dalam penjara. Tidak peduli apa, setiap narkoba yang dijual, setiap wanita yang dijual, setiap senjata yang dijual, di sana ada 30% milik dua monster. Setelah mendengar semua penjelasan dari David, wajah Victor terlihat memucat ketakutan. Di perjalanan, Creeper membahas tentang penjelasan David yang terus berulang-ulang kepada setiap orang. Untuk menumbuhkan inspirasi, Creeper memperlihatkan banyak foto wanita, namun David menolaknya. Kemudian mereka menemui sang pemimpin, paman David bernama Lois. David menceritakan tentang wajah Victor yang sangat gugup ketika berhadapan dengan mereka. Namun, Lois sudah menyadari bahwa wajah mereka berdua memang seperti monster. Di sini, David dan pamannya menggunakan bahasa isyarat. Entah apa yang mereka rencanakan, hanya mereka yang tahu. Di perjalanan, David dan Creeper membahas sedikit tentang kepribadian mereka. Lanjut, mereka berdua kembali menagih pajak kepada salah satu ketua mafia. Ketika di mobil, David dan Creeper membahas tentang Creeper yang menghamili wanita 4 anak, yang membuat Creeper mendapat masalah besar. Tiba-tiba, geng lain yang dipimpin Grumpy menghubungi David meminta bantuan. Mereka bergegas menuju lokasi untuk menjalankan misi sampingan. Setelah tiba di sana, ternyata orang dari geng keluarga Blood meniduri kekasih Grumpy. Karena tidak ingin mempengaruhi masalah bisnis, David meminta Grumpy melepaskannya sebelum masalah menjadi besar. Lanjut, mereka berdua langsung menghampiri ketua geng Blood bernama Bon. David menjelaskan kalau yang terjadi tidak ada kaitannya dengan bisnis. Itu hanya masalah pribadi mereka. Bon senang dengan cara David menyelesaikan masalah tanpa mempengaruhi bisnis mereka. Di dalam mobil, Creeper mengatakan seharusnya David tidak melakukan damai. Namun, David memberitahu bahwa Bon pernah menyelamatkannya. Setelah itu, mereka kembali mengambil pajak dari Grumpy. Di sini, Grumpy melakukan kesalahan dalam berbicara, sehingga Creeper yang tersinggung langsung menodongkan senjatanya. Di sisi lain, Alexis, Peppy, dan Jasmine sedang menunggu antrian di toko gaun. Karena menunggu terlalu lama, Alexis menghubungi David dan meminta bantuannya. Dengan cepat, David menghampiri pemilik toko tersebut.
Setelah berbicara sedikit, semua orang di sana langsung diusir dan hanya Jasmine seorang yang dilayani. Ketika satu masalah selesai, David dan Clapper kembali bekerja mengambil pajak. Setelah itu, David kembali ke rumah karena pekerjaannya sudah selesai. Saat memasuki kamar, Alexis memberitahu tentang kekurangan uang yang dibayar oleh geng Big Lomo. Di saat David merasa kesal, ayah David bernama Wizard menghubungi. Ia memberitahu Alexis kalau semua uangnya tidak boleh kurang sedikit pun, karena ia punya rencana besar dengan uang tersebut. Ayahnya meminta Alexis memberikan ponselnya kepada David. Ketika David mengajaknya bicara, Wizard hanya tertawa dan mematikan ponselnya. Alexis mencoba menenangkannya, akan tetapi David bergegas pergi ke rumah Victor dan mengancamnya. Awalnya David sangat brutal karena Victor menyembunyikan uang pajak. Namun ketika mendengar cerita tentang anak Victor yang menderita leukemia, David langsung mengajak Creeper pergi dari sana. Isabella. Di perjalanan pulang, Creeper sedikit kesal karena David berbaik hati kepada orang yang membohongi mereka. Namun David tidak mempedulikannya. Tiba-tiba ia mendapatkan pesan kalau Venom harus membayar uang senilai $200.000. Mereka langsung menuju tempat Venom. Setelah tiba di markas Venom, wanita bernama Gata menyambut mereka. Namun kenyataannya berbeda. Mereka hanya dipancing untuk diperkenalkan kepada bos baru Venom bernama Kanejo. Kanejo memberitahu bahwa ia adalah raja di masa depan. David tidak terima karena ia masih tidak mengenali Kanejo. Estás tocando algo. Eres solo un hombre. Mira, mijo. Some motherfucking nerve. Let's go, Creeper. Di perjalanan pulang, Creeper dengan semangat ingin membantai Kanejo beserta anak buahnya. Namun, David memberitahu bahwa ini melibatkan dendam masa lalu, karena Paman Lois pernah menghajar ayah Venom. Lanjut, David menanyakan tentang Kanejo kepada pamannya. Di sini, Paman Lois meminta waktu untuk membereskan semuanya. David menganggap pamannya takut menghadapi Kanejo. Lois sedikit kesal diremehkan oleh David. Jika David bukan keponakannya, mungkin dia akan mati karena menganggap Lois takut. Sit your fucking ass down. You're gonna mind somebody, huh? Out bounds. Sebelum tidur, David menanyakan pertemuan pertama mereka. Alexis menceritakan semuanya, dan ketika ayahnya mabuk, memukul ibunya dengan kursi hingga patah. Alexis merasa sakit hati ketika ibunya dipukul. Ia mendengar nama David sebagai pembunuh para mafia. Alexis mendekati David dengan niat untuk meminta David membunuh ayahnya. David hanya mengatakan kalau rencana Alexis telah berhasil, dan sekarang David telah menjadi miliknya. Esok harinya terlihat David berangkat pergi untuk latihan gulat. Dan malam harinya, pesta ulang tahun Jasmine sedang dirayakan. Saat melihat pamannya memberikan Jasmine hadiah ulang tahun berupa uang, mata David seakan-akan tidak rela. Luke mencoba menghibur David, namun David tidak peduli. Tiba-tiba, Alexis menghampirinya dan mengajaknya untuk berdansa. Selesai berdansa, Paman Lois memberitahu kalau ia akan mengurus Kanejo. David merasa senang dengan memberitahu Creeper kalau Kanejo akan habis di tangan Paman Lois. Ketika David dan Creeper sedang mengobrol, Gata muncul dan meminta David untuk datang menemui Kanejo. David bersama Creeper langsung pergi menemuinya. Di pertemuan itu, David terkejut melihat kepala pamannya sudah berada di dalam kotak es. Anehnya, Kanejo malah memberikan nasihat kalau tidak akan ada yang bisa membantu David, karena hanya David sendiri yang bisa melakukannya. Kemudian, Kanejo mengajak David bergabung dengan imbalan apa saja yang telah diberikan Paman Lois dan Wizard. David langsung pergi dari sana, dan kepergian David dianggap sebagai penolakan oleh Kanejo. Malam itu juga, David memberitahu Alexis kalau ia akan melawan. Namun, David meminta Alexis percaya kepadanya kalau semua masalah akan selesai. Esok harinya, David dan anak buahnya berkumpul membahas tentang Kanejo.
Rekan David bernama Pegas memberitahu kalau mereka membutuhkan bantuan Wichat. Creeper berdiri tegak dan meyakinkan David kalau mereka semua akan terus berada di sampingnya. We got you. Let us do this. Setelah itu, David bersantai di tempat bisnis pamannya, sedangkan Kanejo terlihat melakukan ritual. Tiba-tiba anak buah Kanejo berdatangan menyerang. David dan anak buahnya mencoba melawan. Namun, Creeper ditangkap. Untungnya, David berhasil kabur dari sana dengan merebut salah satu mobil warga. Lanjut, David menemui Alexis dan memintanya untuk membawa pergi anak-anaknya. Di dalam mobil, ponsel David berdering. Ternyata, Kanejo ingin memperlihatkan kalau Creeper sedang disiksa. David tidak bisa berbuat apapun selain menjemput kedua anaknya untuk bergegas pergi menjauh. Di apartemen, David meminta Alexis untuk tinggal karena ia akan mengambil uang simpanannya. Sebelum berangkat, David bersama keluarganya berdoa untuk keselamatannya. Setelah tiba di rumah Lup, David langsung menggali halaman belakang untuk mengambil uangnya. Lup terkejut melihat uang sebanyak itu tersimpan di belakang rumahnya. David menjelaskan kalau itu adalah uang hasil rampokan 9 tahun lalu. You heat it up, Prince. Sebelum pergi, David meminta doa keselamatan kepada nenek Lup. Dan di luar ia malah bertemu dengan Delia. Karena merasa ada masalah, Delia menasehati David untuk menjaga Alexis dan jangan sampai ada yang bisa menyentuhnya. Di perjalanan pulang, David menghubungi Alexis dan memberitahu tentang uangnya. Saat tiba di rumah, ia terkejut melihat Alexis sudah tewas dan anak-anaknya menghilang. Ternyata yang membunuh Alexis adalah Kanejo. David merasakan kehilangan yang sangat mendalam ketika melihat mayat Alexis. Ternyata, anak David telah diculik oleh Kanejo yang menyamar sebagai geng untuk meminta tebusan. David terus memikirkan apa yang harus dilakukan. Di sini, David mengingat Bond. Ia langsung pergi menemui Bond dan meminta bantuannya untuk mengambil anak-anaknya kembali. Hey, y'all give us a second. Where's your crew? Why you by yourself? Mexico's trying to change the David mengatakan kalau Kanejo berusaha mengambil alih seluruh Meksiko. Bond sadar bahwa dirinya juga akan menjadi target Kanejo, dan ia bersedia membantu David. Saat itu juga, Bond mempersiapkan anak buahnya memulai penyergapan di sebuah apartemen. Namun mereka tidak menemukan anak David. Untungnya mereka menemukan petunjuk berupa alamat Kanejo. Setelah tiba di sana, mereka memasuki rumah Kanejo. Ternyata benar anak David berada di sana. Anehnya, tidak ada orang lain di tempat itu selain ibu Kanejo. David tidak berpikir untuk membunuh ibu Kanejo, karena keluarga tidak ada kaitannya dengan masalah kekuasaan di Meksiko. Lanjut, David berterima kasih kepada Bond karena sudah membantunya. Sekarang ia akan melanjutkan misinya sendirian. Namun, Bond menolaknya. Bond ingin tetap bersama David sebagai teman. Setelah itu, mereka langsung berangkat menuju rumah Kanejo. Setibanya di sana, David masuk lebih dulu ke dalam, sedangkan Bond mengawasi di sekitar. Di saat bersamaan, Bond dan David disergap anak buah Kanejo di lokasi yang berbeda. Untungnya, mereka berhasil membunuh mereka semua. Lanjut, David mulai menyerang Kanejo dan Gata. Di sini, David berhasil membunuh Gata, namun ia tertembak di bagian bahu. Lanjut, David bertarung melawan Kanejo. Hingga akhirnya, David berhasil membalaskan dendam Alexis dengan membunuh Kanejo. David yang menderita banyak luka tidak berdaya setelah membunuh Kanejo. Untungnya, Bond bergegas membawanya pergi dari sana. Di jalan, David meminta Bond untuk berhenti
karena ia ingin menghubungi ayahnya. Sang ayah memberikan selamat atas kemenangan David, karena sekarang David telah menguasai Meksiko sepenuhnya sebagai big boss dari para mafia. Ayahnya mengatakan tentang kasih sayang seorang ayah, namun semuanya sudah terlambat, karena David telah menjadi raja di Meksiko sebelum merasakan kasih sayangnya. Dan selanjutnya, film pun berakhir. Forgive me. Saya ucapkan terima kasih gaisan babuhan pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Perlu kalian tahu, sekarang Bang Junet sudah upload tiap hari, jadi tetap stay di channel Bang Junet. Subscribe. Apa channelnya? Ada kena. Baru bigi barang masuk deh. Like and share and subscribe.